Oke, dengerin ini deh. Ada satu klaim yang cukup gila di luar sana. Katanya pertarungan final di serial TV, Monarch, itu salah satu yang paling epik di seluruh Monsterverse. Iya, beneran. Bahkan ada yang bilang lebih bagus dari film-film layar lebarnya. Berani banget kan klaimnya? Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana bisa sebuah serial TV yang budgetnya pasti lebih kecil bisa ngalahin adegan pertarungan di film yang biayanya ratusan juta dolar? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng jawabannya. Dan ini bukan asal comot opini dari internet ya. Klaim ini datangnya dari Kutu Film. Dan argumen mereka inilah yang bakal jadi panduan kita. Mereka ngelihat ada sesuatu yang istimewa banget di pertarungan ini. Sesuatu yang mungkin aja kita semua nggak sadar. Oke, jadi gini rencana kita. Kita mulai dari klaim epicnya dulu, terus kita lihat gimana mereka pakai seni menanti, kita bahas sinematografinya yang keren, kita bedah pertarungan finalnya, dan terakhir, kita lihat gimana cara mereka nampilin sang Titan jadi kelihatan megah banget. Oke, kita masuk ke poin pertama, seni menanti. Gini, Monarch tuh pinter banget. Mereka paham kalau mau bikin sesuatu terasa besar dan spesial, ya jangan sering-sering dimunculin aja. Makanya mereka sengaja nyimpen Godzilla. Strateginya cerdas banget loh. Episode pertama, ceger. Langsung dikasih lihat Godzilla. Itu kayak sebuah janji ke penonton. Sejak saat itu, kita jadi nonton tiap episode sambil nunggu-nunggu kapan nih dia muncul lagi. Jadi ekspektasi kita udah dikunci dari awal. Tapi, ya itu dia. Mereka nggak langsung kasih gitu aja. Kemunculan Godzilla sengaja dibuat langka. Dan justru karena itu, setiap kali siripnya kelihatan atau raungannya kedengaran, wah, rasanya tuh spesial banget. Penantian itu bikin kemunculannya jadi 100 kali lebih dahsyat. Lanjut ke poin kedua, dan ini menurut gua penting banget. Cara mereka ngambil gambar si Godzilla. Serial ini membawa kita balik lagi ke rasa ngeri dan kagum waktu berhadapan langsung dengan monster. Sebuah perasaan yang kayaknya udah mulai hilang di film-film Monsterverse belakangan ini. Nah, slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di serial Monarch, kameranya tuh deket dari sudut pandang kita sebagai manusia yang bikin merinding. Sedangkan di film-film barunya, aksinya sih megah, tapi kita jadi lupa seberapa ngerinya para Titan ini kalau dilihat dari dekat. Monarch berhasil membawa kita kembali ke darat. Dan contohnya tuh banyak banget. Dari kilas balik jembatan Golden Gate yang bikin trauma, penampakannya di Jepang tahun 50-an, sampai pas dia bangun dan dikira gunung. Gila! Dan yang paling bikin merinding, adegan close-up yang ngingetin kita sama momen emosionalnya Dr. Serizawa pas nyentuh Godzilla. Sumpah, itu kuat banget. Oke, sekarang kita sampai ke bagian utamanya nih. Mari kita bedah pertarungan finalnya, adegan per adegan. Biar kita tahu apa sih yang bikin adegan ini seepik itu. Alurnya itu dibangun dengan sangat sinematik. Pertama, cuma suaranya doang, gemuruh seram dari portal. Terus, pelan-pelan, muncullah dia. Puncaknya, tentu aja, atomic breath-nya yang ikonik itu. Dan diakhiri dengan dia ngamuk, ngelempar lawannya, nunjukin siapa rajanya. Dan jangan salah ya, kualitas visualnya itu bukan kaleng-kaleng. Kutu Film aja bilang ini rasanya kayak nonton film bioskop. Realismenya ngingetin ke film Godzilla 2014, tapi desainnya pakai yang dari King of the Monsters. Wah, kombinasi terbaik kan? Nah, ini dia detail yang menurut gue jenius banget. Beda dari pertarungan lain di mana kita cuma nonton, di sini kita tuh dibikin ngerasain kekuatannya. Lewat karakter Lee Shaw yang kelempar kena gelombang kejut atomic breath-nya, kita jadi paham dari sudut pandang manusia biasa seberapa dahsyat kekuatan itu. Oke, sekarang poin terakhir, dan ini mungkin yang paling penting. Soal karakter Godzilla itu sendiri. Di Monarch, dia tuh punya aura yang, gimana ya, beda aja. Kata kuncinya, ya ini, berwibawa. Sumber kita pakai kata ini, dan pas banget rasanya. Ini bukan cuma soal gede dan kuat, tapi soal aura. Aura penguasa yang natural, nggak perlu pamer-pamer kekuatan. Coba lihat perbandingannya di slide ini, kontras banget kan? Godzilla di kali Monarch itu gerakannya berat, terasa nyata. Sementara di film baru, menurut Kutu Film, dia kayak lagi pamer otot ke bocil-bocil Roblox. Bahkan cara dia pergi aja beda. Di serial, dia balik ke laut. Simple, tapi berkelas. Beda banget. Terus gimana caranya mereka bisa bikin aura berwibawa ini? Ya, lewat pilihan-pilihan yang cerdas, sering banget nunjukin full body shot biar skalanya kerasa, visualnya realistis, nggak ada warna-warni aneh.
Intinya, ini soal kekuatan hewani yang mentah, kekuatan alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, jadi setelah kita bedah semua ini, sekarang gantian gue yang nanya ke kalian. Musim pertama Monarch udah pasang standar setinggi ini dengan pertarungan seepik ini, kira-kira ekspektasi kalian buat musim kedua gimana? Coba deh tulis di kolom komentar ya.